Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Amin. Tidak ada Allah lain selain Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita percaya sungguh-sungguh ya kepada Tuhan. Amin. Jangan kita setengah-setengah. Ya, karena Tuhan juga tidak mau diduakan. Tuhan mau, Tuhanlah yang terutama di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita libatkan Tuhan dalam segala urusan kita. Masalah kita libatkan kepada Tuhan. Kita percaya ada Tuhan Yesus yang besar yang sanggup menolong saya dan saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kita masih akan nyanyikan pujian yang kira-kira saya undang jemaat berdiri semua. Kita mau nyanyikan pujian Sekarang Telah Tiba. Kita nyanyikan penuh sukacita. Haleluya. Sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan kuasa. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilebatkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilebarkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan Puji duduk. Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh darah anak domba telah selamatkan saya dan saudara. Amin. Kita bersyukur ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Engkau baik, sangat baik bagi Tuhan. Engkau pembuat mujizat bagi kami orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu masih ada Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Amin. Kami siap dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Berkati kami ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin.
dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat Yang udah umat berdiri kita nyanyikan pujian. Haleluya. di dalam kelemahan Amin. Haleluya. sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi Glory, haleluya. di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, Glory, haleluya. membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi Karena kuasa-Mu pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Glory, haleluya. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Glory, glory. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi Karena kuasa-Mu, amin, yang amin. pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat Mujizat sejati. Glory, glory, haleluya. Kau membuat Mujizat sejati. Amin. Kau membuat mujizat sejati. Haleluya.
Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat Glory, glory. membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Haleluya. 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 Pujilakan nama-Mu ya Bapa. Pujilakan Engkau Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan Tuhan kami persembahkan hanya kepada-Mu ya Bapa. Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Bukan karena kami kebiasaan Tuhan, tetapi kami sangat mengasihi Engkau dan mencintai Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Allah Juru Selamat kami yang heran dan luar biasa Tuhan. Kami boleh bersyukur Bapa, Engkau sungguh hebat dan Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau akan kuatkan Tuhan semua sidang jemaat di tempat ini ya Tuhan. Berikan hikmat dan akal budi, damai dan sukacita-Mu menyertai dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena itu Bapa, kami sungguh bangga Yesus mempunyai Allah yang heran dan luar biasa seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang patut kami agungkan dan kami tinggikan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami merasakan Tuhan betapa hebat dan dahsyatnya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan semua sidang jemaat di tempat ini ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya kepada Engkau saja. Karena Engkau Allah yang kudus dan luar biasa Bapa. Bapa di sorga, berikan kami senantiasa kekuatan dan kesehatan terus menghadapi masa tua kami ya Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan hati yang penuh damai sukacita-Mu di dalam mengiring dan menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Engkau berkati sidang jemaat di tempat ini ya Tuhan. Berkati mereka yang sakit, Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Dalam kesusahan Engkau hiburkan Tuhan. Urapi mereka dengan kasih-Mu ya Bapa. Sebentar hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, agar firman-Mu yang sebentar akan dibawakan oleh hamba-Mu boleh menjadikan berkat kekuatan bagi iman percaya kami semua di tempat ini ya Bapa. Terpujilah akan Engkau Yesus, terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami boleh mengucapkan syukur atas cinta dan kasih-Mu yang begitu indah,
bagi sidang jemaat di tempat ini ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa, terpujilah akan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, segalanya kami mau serahkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, benar Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Kita ada sampai saat ini, itu merupakan mujizat dari Tuhan. Haleluya. Kita akan membuka Alkitab kita pada saat ini dalam kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Kalau kita temukan, kita akan hormati pembacaan firman Allah ini. Yosua pasal 1 ayat 8, kita baca 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Puji Tuhan. Seringkali manusia dalam dunia ini mencari keberhasilan atau mencari keberuntungan dengan segala jalan ditempuh, dengan susah payah, dengan berbagai cara dilakukan, maupun dia bekerja dengan begitu ulet, dan dia itu betul-betul mencurahkan segala pikirannya, kekuatannya untuk mendapatkan itu. Tapi seringkali kita juga banyak menemukan bahwa mereka pun ternyata banyak juga yang menjadi gagal. Padahal kalau kita lihat di dalam firman Allah, maka sebenarnya keberhasilan dan keberuntungan itu, Alkitab sudah menuliskan ini. Bagaimana caranya kita itu akan mendapatkan keberuntungan atau mendapatkan keberhasilan. Manusia pada umumnya, siapapun dia berusaha sekuat tenaga. Bagaimana dia akan berhasil? Bagaimana anak-anaknya berhasil masa depannya? Bagaimana keluarganya beruntung dalam menjalani kehidupan ini? Bagaimana keberhasilan dan keberuntungan selalu memihak dalam kehidupan kita? Itulah yang selalu kita dambakan. Namun seringkali manusia untuk mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan, manusia tidak segan-segan menyimpang. Tetapi Alkitab sudah memberitahu sebetulnya, jikalau kita memiliki keberuntungan yang dari Tuhan, memiliki keberhasilan yang datangnya dari Tuhan, maka firman Allah ini mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini atau firman Allah ini. Jangan lupa engkau memperkatakan. Bagaimana kita bisa memperkatakan firman Allah? Yaitu bukan saja kita mendengar seperti pada saat ini. Seperti kita berdiri sebentar lalu membacakan. Tapi adalah lebih baik sekali bila mana setiap hari kita memperkatakan firman Allah itu. Melalui apa? Melalui kita membaca firman Allah itu. Kenapa? Dengan kita memperkatakan firman Allah itu, maka kita akan mengatakan tentang Allah itu hebat. Allah pembuat mujizat sejati. Allah Maha Kuasa. Firman-Nya itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Firman Allah itu hidup dan firman Allah itu berkuasa. Makanya tidak salah kalau kami hamba Tuhan selalu menghimbau.
Betapa baiknya hidup kita kalau setiap hari kita memperkatakan firman Allah itu. Mungkin kita bisa hanya membaca 2-3 ayat firman Allah yang kita baca. Ada yang setiap hari membaca mungkin 1 fatsal. Ada yang membaca mungkin 10 ayat, tidak apa-apa. Tapi bagi kita, biasakan diri kita untuk apa? Memperkatakan firman Allah itu. Sekali lagi, cara bagaimana? Yaitu membaca firman Allah itu. Alkitab katakan Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah orang yang membaca firman Allah itu, dan yang mendengar firman Allah itu, dan yang melakukan firman Allah itu. Kita sudah ikuti kemarin ini. Kalau kita betul-betul memahami isi hati dari Tuhan, maka kita harus betul-betul percaya di dalam perkataan Allah, di dalam firman Allah itu mempunyai kuasa yang tidak pernah terbatas. Firman Allah itu ajaib. Bahkan dalam Yesaya 55 di situ ayat 11 dikatakan, pada waktu firman Allah itu disampaikan, maka firman Allah, perkataan Allah itu dia akan pergi dan dia tidak akan kembali dengan hampa, tapi dia akan lakukan apa yang telah dikatakan oleh firman itu. Betapa dahsyatnya kalau kita memperkatakan firman Allah itu. Tapi mungkin saya bisa berkata jujur, berapa banyak di antara kita memperkatakan firman Allah itu setiap hari? Apa mungkin hanya untuk ibadah seperti ini saja kita membuka Alkitab dan membaca? Saya katakan kemarin, sekarang diberikan fasilitas. Umumnya orang sampai ke anak punya HP, kita tinggal klik. Kita akan baca kitab Kejadian sampai Wahyu, itu akan keluar sesuai dengan keinginan kita untuk membaca. Tujuannya apa? Isi hati dari Tuhan ingin kita itu beruntung dalam menjalani hidup. Isi hati Tuhan ingin supaya kita berhasil dalam menjalani hidup ini. Itu isi hati dari Tuhan. Firman Allah ini datang kepada Yosua, beritahukan kepada umat-umat pilihan Tuhan. Kamu akan berhasil, kamu akan beruntung bila mana kamu memperkatakan firman Allah itu. Jangan kita anggap enteng. Baca firman Allah apaan sih? Seringkali kalau jujur saudara, kita koreksi diri kita. Seberapa banyak kali kita membaca firman Allah itu dalam 1 minggu? Setiap harikah? Kalau kita jujur, kita ingin sekali keberhasilan, kita ingin sekali keberuntungan. Tapi bagaimana keberuntungan yang datang dari Allah akan memikat kita jikalau kita sulit, jarang memperkatakan firman Allah itu? Saudara, kalau saudara serius membaca firman Allah, sementara engkau membaca firman Allah, Roh Kudus akan mengurapi engkau. Dan apa yang terjadi? Seperti pengalaman saya, sementara baca firman, saya menangis, terharu. Karena perkataan Allah itu begitu luar biasa. Mendatangkan mujizat. Dia mampu menjamah kita dan memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, memberikan kita pengharapan, dan membuat kita bisa paham bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Dikatakan dalam ayat ini bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Memperkatakan. Lalu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Merenungkan itu siang dan malam. Itu kita membaca, memperkatakan firman Allah itu, kita membaca atau mendengar
berulang-ulang kali. Itu yang namanya merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Merenungkan, baca kita renungkan, bukan kita baca seperti baca koran. Baca kita renungkan. Kenapa kita mesti renungkan? Karena di dalam firman Allah itu ada kuasa, ada mujizat. Kita renungkan itu berulang-ulang, berulang-ulang, sampai firman Allah itu menyatu di dalam diri kita, menjadi rema di dalam diri kita. Pada saat firman Allah itu menyatu menjadi rema dalam kehidupan kita, maka apa yang terjadi? Roh Kudus akan terus mengurapi kita, dan kita akan melihat, mendapatkan kehidupan ilahi datang di dalam kehidupan kita. Bab manusia di dunia ini kebanyakan telah dikuasai oleh kehidupan cara duniawi. Untuk mendapatkan kehidupan ilahi itu seringkali sulit. Padahal sebetulnya kalau kita membaca, mendengar, merenungkan firman Allah, tanpa kita sadari ada kehidupan ilahi yang ada tinggal di dalam kehidupan kita, yang melebihi kekuatan apapun. Nah, kita baca dalam ayat ini, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Keuntungan yang pertama, memperkatakan dan merenungkan firman Allah siang dan malam, kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga di dalam setiap langkah kita, pikiran kita, tindakan kita, kita tidak ceroboh, kita tidak serampangan. Hikmat dari Allah dan Roh Allah ada dalam diri kita, yang menguasai kita, membawa kita, menuntun kita, mengingatkan kita, supaya apa? Menjalani hidup ini harus dengan hati-hati. Kenapa? Banyak sekali kita lihat di dalam dunia ini, anak-anak muda tidak hati-hati dalam menjalani pergaulan. Mereka tersesat, narkoba, pergaulan bebas, itu banyak sekali terjadi pada zaman ini. Termasuk orang Kristen. Bahkan saya pernah mengikuti salah satu seminar di Bali. Salah satu pembicara adalah seorang kolonel yang membidangi narkoba. Dia katakan begini, penjara narkoba itu 50% lebih diisi oleh orang-orang yang beragama Kristen. Kenapa bisa begitu? Salah dalam pergaulan, tidak hati-hati dalam menjalani pergaulan. Banyak anak-anak muda menjadi korban. Kehidupan mereka di depan sebetulnya cerah. Masa depan mereka sudah disediakan, masa depan yang indah oleh Allah. Tapi salah dalam pergaulan, tidak hati-hati dalam menjalankan pergaulan. Sehingga apa yang diinginkan, bahkan orang tua pun seringkali menjadi kecewa. Banyak yang tidak hati-hati di dalam menjalankan kehidupan dalam keluarga, dalam perkawinan. Carpe diem, tidak hati-hati, tidak memikirkan apa resiko nanti akan terjadi jikalau dia serampangan. Dia tidak hati-hati dalam menjalankan hidup sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami yang sudah berkeluarga. Sekarang ini kita banyak sekali melihat, ada begitu banyak sekali termasuk rumah tangga orang Kristen berantakan. Baru-baru ini di Jawa Timur, belum lama ini di Jawa Tengah, ratusan orang datang di kantor KUA. Untuk apa?
minta diceraikan. Ada juga orang Kristen tidak hati-hati di dalam memelihara hidup dalam keluarga. Keluarga itu adalah sebetulnya miniaturnya Allah untuk sedia memberkati kita, masa depan keluarga kita. Tapi tidak hati-hati dalam menjalani hidup. Wanita tidak hati-hati, pria tidak hati-hati, dan akhirnya banyak kekecewaan yang terjadi dalam kehidupan ini. Tidak hati-hati dalam berusaha, di dalam pekerjaan, asal apapun dia pikirkan, baik atau tidak, lakukan itu. Akhirnya banyak yang kecewa. Lalu banyak juga orang tidak hati-hati di dalam mengelola keuangan. Ini banyak sekali terjadi. Saya baca dalam berita, ada begitu banyak sekali perceraian dalam dunia ini, termasuk di negara kita, disebabkan masalah ekonomi. Si anaknya boros, istrinya borosnya, suaminya balas lagi. Tidak ada perhitungan. Ini kelihatan sepele. Ini kelihatan seperti masalah umum. Tapi seringkali di sini terjadi masalah di dalam kehidupan berkeluarga. Berhati-hati kalau Tuhan memberkati kita. Berkat sedikit kita pakai itu untuk kebaikan, untuk kemaslahatan dalam keluarga, dalam kehidupan kita. Berkat banyak sekalipun kita tetap teguh di dalam pendirian kita. Dan berkat Allah itu akan selalu datang dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Sehingga kita lihat dalam dunia ini banyak sekali kemalangan, banyak sekali kehancuran yang terjadi terlebih pada akhir zaman. Karena serampangan, tidak hati-hati dalam menjalani hidup ini. Hati-hati dalam bersikap. Hati-hati di dalam berkata-kata. Hati-hati di dalam melakukan sesuatu. Tuhan kan berikan kita hikmat. Ada orang yang dibenci. Ada orang yang tidak disukai. Sebab cangkeme tidak hati-hati. Bahkan ngomong carpe diem. Tidak hati-hati. Saya belajar. Bagaimana memilah-milah. Berhati-hati. Dalam perkataan, dalam ucapan, dalam tindakan. Sebab tidak sedikit orang yang kecewa. Tidak sedikit orang yang berantakan. Tidak sedikit orang yang hancur. Sebab tidak hati-hati dalam bersikap. Tidak hati-hati dalam bertindak. Tidak hati-hati dalam berkata-kata. Ada yang berkata begini. Kalau engkau berkata-kata, kata-kata itu negatif, maka kata-katamu itu tidak akan terlupakan sampai mati. Saya pikir betul juga ini. Hati-hati. Banyak kita cuma karena tidak berhati-hati, bertindak, berkata-kata, akhirnya banyak orang yang kecewa, banyak orang yang sakit hati, banyak orang yang tidak suka dan sebagainya. Saya katakan ini sebab saya terus belajar. Bagaimana bisa untuk mengendalikan lidah ini. Makanya Daud dia pernah berkata begini dalam doanya. Ya Allahku, tungguilah lidahku katanya. Jagalah lidahku sehingga aku dapat berkata-kata yang mendapat berkat. Firman Allah sudah memberitahu kalau kita ini akan beruntung dan berhasil, maka Tuhan membuat kita bertindak hati-hati sekali. Pikir dulu, tidak langsung kata.
Apa nanti resikonya? Tuhan itu memang luar biasa. Firman-Nya itu ajaib. Lalu berikutnya disebutkan, orang yang merenungkan firman Allah itu dan memperkatakan firman Allah itu siang dan malam, mereka itu akan berhasil. Ini bukan perkataan manusia. Bukan perkataan bos, bukan. Perusahaan, bukan. Ini perkataan firman dari Tuhan. Dan saya aminkan. Tidak mungkin salah. Tuhan tidak salah mengucapkan, tidak. Engkau akan berhasil. Engkau akan beruntung. Membacakan, memperkatakan firman dan merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Janji Tuhan, engkau akan beruntung. Engkau akan berhasil. Tidak usah kita baca. Tetapi di dalam Alkitab, di dalam 1 Samuel 18 ayat 14, Alkitab menulis, Daud banyak mengalami keberhasilan yang diberikan oleh Tuhan. Karena dia seorang yang suka membacakan, memperkatakan firman, dan merenungkan firman Allah siang dan malam. Dalam 1 Samuel 18 ayat 30, maka apapun yang dilakukan Daud, baik dalam medan pertempuran, dalam usahanya, Tuhan membuatnya berhasil. Saudara bisa baca di rumah. Raja Uzia pun umur 16 tahun, ayahnya meninggal. Dia menggantikan sebagai raja. Di bawah pimpinan seorang imam Sakaria, dia mendidik Raja Uzia supaya dia itu takut Tuhan. Dia itu menghormati Allah. Dia itu merenungkan firman Allah siang dan malam. Meskipun umurnya masih muda, Alkitab memberitahu Tuhan membuat segala usaha pekerjaan dari Raja Uzia berhasil dan beruntung. Raja Salomo, sebelum Daud menyerahkan kekuasaannya sebagai raja, itu tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Daud menasihati dia. Engkau harus takut Tuhan. Engkau harus sungguh-sungguh. Engkau harus ingat Allahmu. Dan engkau akan menjalani hidup ini dengan hati-hati dan seterusnya. Supaya engkau akan beruntung dan engkau akan berhasil. Makanya Salomo itu dalam pertengahan hidup memang dia berhasil. Hanya seperti kita ikuti firman Allah berapa waktu lalu, setelah menjelang tua, kasihan dia dibodohi oleh istrinya yang begitu banyak. Tapi pada waktu dia begitu dekat dengan Tuhan, apa yang dia lakukan, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Sebetulnya simpel. Anak kecil pun gampang untuk mengerti, memahaminya. Sebab Tuhan katakan yang merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Ini permintaan Tuhan. Saya menyampaikan firman Allah ini bukan cuma saya belajar, bukan. Tapi saya praktekkan, saya kerjakan dan saya alami dalam hidup ini. Tidak gampang seorang kalau dia membacakan firman dan dia merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Tadi saya katakan, kalau kita merenungkan firman Allah itu siang dan malam, maka hati kita dipenuhi dengan kehidupan ilahi. Ini luar biasa. Kehidupan ilahi yang ada dalam diri kita akan mendatangkan kita sukacita meskipun banyak masalah. Kehidupan ilahi ada dalam diri kita
Selalu kita akan merasakan damai, sejahtera dalam hidup ini. Kita tidak takut. Sebab apa? Ada kehidupan ilahi. Karena firman Allah yang kita renungkan siang malam itu adalah Allah itu sendiri, maka dia akan berdiam di dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada yang kita takuti. Tidak ada yang kita rasa khawatir menjalani dalam kehidupan ini. Bahkan kalau kita lihat dalam Alkitab, kenapa bangsa Israel sampai saat ini, mereka ini diberkati oleh Tuhan. Ada resep sampai sekarang. Meskipun mereka ribuan tahun dibuang dari segenap penjuru muka bumi ini. Di mana ada negara di dunia ini, pasti ada orang Israel, orang Yahudi. Di Manado pun ada hampir 20 orang dan mereka mendirikan sinagog atau tempat ibadah mereka. Seluruh dunia ada orang-orang Yahudi. Ribuan tahun mereka itu terpencar kemana-mana. Dari Eropa, dari negara Arab, sampai ke Amerika Latin, Amerika, Kanada. Tapi meskipun mereka sudah terpencar-pencar seperti itu, mereka tidak lupa sama pencipta Allah mereka. Mereka tetap takut akan Allah. Sebab orang Yahudi ini mempunyai kitab suci, yaitu pertama kitab Musa, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan, 5 kitab. Lalu kitab nabi-nabi, yaitu mulai dari Yosua sampai Maleaki. Itu yang dipegang oleh bangsa Yahudi ini. Mereka diajarkan bukan setelah sudah remaja. Kalau kita lihat itu di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-6 berkata begini. Ini perintah Allah kepada umat Allah pilihan ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya atau memperkatakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah ia itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini cara daripada orang Yahudi berhasil. Sejak dari anak-anak masih kecil. Mereka sudah diajarkan tentang siapakah Allah itu. Siapakah Tuhan itu. Dan peranan dari orang tua sangat besar. Sehingga ditulis dalam ayat ini, haruslah engkau, siapa engkau di sini? Bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Apa yang diajarkan? Itu firman Tuhan. Dan membicarakannya, memperkatakannya itu. Sampai seperti itu. Dan itu dilakukan oleh bangsa Yahudi sampai sekarang. Dan apabila engkau sedang dalam duduk di rumahmu, duduk di rumah, pagi, siang, sore, atau malam, jangan lupa perkatakan firman Allah itu. Katakan berulang-ulang. Dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, dalam perjalanan pun jangan lupa. Orang tua jangan lupa ajarkan. Kalau zaman dulu mungkin naik keledai, naik unta, atau pergi di satu tempat, tidak menghalangi untuk tidak mengajarkan mereka. Dan apabila engkau berbaring atau tidur, dan apabila engkau bangun. Ini tugas orang tua yang Tuhan kasih tahu.
Nah, ini banyak kegagalan kita orang Kristen. Kita lebih mengurus diri kita, lebih mengurus pekerjaan kita, dan melalaikan ini. Anak-anak kami sejak kecil diajarkan baca firman Allah. Berdoa, baca firman Allah. Makanya saya katakan, saudara-saudara yang punya anak, jangan sampai engkau lalai. Selain di rumah, didiklah mereka akan firman Allah. Tapi ada sarana di sini, sekolah minggu. Lebih baik engkau menangis, bersusah payah, mengantarkan anak-anakmu untuk datang ke sekolah minggu. Jangan sampai nanti gede, engkaulah yang akan nanti menangis karena perbuatan anak-anakmu. Kenapa bangsa Israel sukses sampai sekarang? Diberkati, tidak ada negara yang diberkati seperti bangsa Israel. Karena didikan mereka akan firman Allah itu begitu luar biasa. Sehingga mereka akan berhasil, mereka akan beruntung. Dan betul sekali, negara semua di dunia mengakui kehebatan daripada bangsa Israel, umat pilihan daripada Tuhan. Salah satu negara, meskipun dia kecil, paling banyak menerima hadiah Nobel di seluruh dunia, itu adalah bangsa Israel yang kecil, yang penduduknya sekarang mungkin sekitar 8 juta. Indonesia 280 juta. Belum pernah sekalipun menerima hadiah Nobel. Belum. Israel, negara kecil 8 juta. Begitu banyak sekali rakyatnya. Orang yang ada di mereka itu mendapat hadiah Nobel. Hadiah Nobel dalam bidang matematika, dalam bidang kesehatan, dalam bidang penemuan ini, penemuan itu, dan membawa guna buat banyak manusia di dunia ini. Contoh banyak, HP, YouTube, Instagram, apalagi. Semua teknologi yang canggih ada di sana. Mereka memiliki anak-anak yang memiliki otak yang cemerlang. Kenapa? Anak-anak mereka dididik sejak kecil untuk takut akan Tuhan, memperkatakan firman Allah, membacakan firman Allah. Dan orang-orang tua berhak untuk bisa melakukan itu. Coba kita koreksi diri kita. Sejauh mana kita seperti ini? Bahkan firman Allah katakan, tuliskanlah firman Allah itu dan ikatlah di lengan kiri atau lengan kanan. Supaya mereka kemanapun mereka bisa membuka dan membacakan itu. Rumahmu punya pintu. Pintu itu tempelkanlah ayat-ayat dalam Alkitab. Tulisan-tulisan dalam Alkitab. Mereka masuk dan keluar. Mereka lihat, wah, zaman sekian, saudara-saudara, saya pernah masuk di salah satu kamar di daerah, bukan di sini, jauh. Kaget sekali saya. Dalam kamar anak muda, penuh gambar-gambar yang aneh-aneh. Aneh-aneh sebab apa? Kok anak muda, kok begini caranya? Dipampang di dalam kamar. Bukan firman Allah, ini orang Kristen. Jadi kita lihat, kalau kita betul-betul mengikuti kebenaran firman Tuhan, pasti anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Mereka akan berhasil. Pasti. Sebab apa? Mereka membacakan firman Allah itu.
dan merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Nah, tapi kebanyakan manusia, termasuk juga kita orang Kristen, saya ulangi lagi, merenungkan firman Allah siang dan malam, itu artinya mengulang-ulang. Misalnya kita dengar firman Allah hari Minggu, Om Beni bawa firman Allah apa? Catat ayatnya. Kita renungkan itu. Kita renungkan itu. Di satu tempat saya tahu satu gereja. Hari Minggu hamba Tuhan berkhotbah. Dan hari Rebo ada ibadah keluarga atau ibadah kaum Buddha. Lalu mereka itu hanya untuk mengulangi lagi, membahas firman Allah yang sudah mereka dengar hari Minggu. Mereka cari di mana gini, apa ini, gini dicari sampai mendapatkan kesimpulan. Jadi makin direnungkan, makin berulang-ulang sampai menyatu. Sebab kalau firman Allah menyatu dengan kita, iman kita kuat. Sebab firman Allah itu hidup dan berkuasa. Allah tidak pernah berbohong. Firman Tuhan katakan, jangan khawatir. Kita berkata, benar, aku tidak khawatir. Jangan takut, aku tidak takut. Jangan cemas, aku tidak cemas. Haraplah sama Tuhan, andalkan Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Kita remahkan firman Allah yang kita dengar dalam diri kita. Firman Allah itu bekerja kuat dalam diri kita. Sehingga menghasilkan iman yang positif, bukan negatif. Namun kelemahan dari banyak manusia, termasuk kita orang Kristen, seringkali manusia cenderung kalau dia mendapatkan masalah dalam hidup, dia mendapatkan problem, kesukaran dalam kehidupan, maka dia pikiran terus dengan itu. Kenapa saya begini? Kenapa saya jadi begitu? Itu yang dia pikirkan terus menerus. Kenapa kesukaran ini datang? Kenapa masalah ini muncul? Kenapa problem ini datang dalam diri saya? Pertanyaan tidak akan habis-habis. Dia ulas lagi. Dia pikirkan lagi. Makin dipikirkan, makin dia renungkan, makin apa? Dia makin lemah. Makin tidak berdaya. Bisa putus asa, stres. Misalnya ada orang yang mungkin sengaja atau tidak sengaja mengecewakan seseorang, menyakiti seseorang, memfitnah seseorang. Orang yang difitnah dan dikecewakan, jadi pikiran, kenapa ya saya kok baik sama dia, tapi kenapa kok dia begitu sama saya? Ada apa saya? Dia ulang-ulang. Kenapa dia benci sama saya? Kenapa dia memfitnah saya? Kenapa dia mengatakan saya tidak baik dan seterusnya? Siang malam dia pikirkan terus, Kenapa, dan kenapa. Karena dia sudah remakan itu, muncul apa? Kebencian, kemarahan, muncul kebencian. Lalu terus naik, muncul dendam. Terus naik, akar pahit. Siapa yang rugi? Ini seringkali tanpa kita sadari. Seringkali dokter mengatakan, waduh kamu punya sakit begini. Kamu punya masalah kesehatan seperti ini. Wah, ruwet begini, ini dan lain. Apalagi sekarang saudara, kita lihat memang canggih-canggih.
Tapi juga penyakit juga makin lebih canggih lagi. Seringkali apa yang dikatakan oleh dokter tentang kesehatan kita, kita jadi pikiran. Kita mulai berpikir bagaimana saya mulai diet. Akhirnya diet juga salah. Memikirkan penyakit, bagaimana ini, penyakit ini. Kalau minum obat ini, minum obat itu ternyata juga tidak sembuh. Jadi dipikirin bagaimana ini, bagaimana. Memikirkan tentang kesehatan kita. Bukan tidak boleh kita memikirkan. Tetapi terlalu over untuk memikirkan dan merenungkan semua hal-hal yang buruk, yang belum terjadi dalam diri kita, tapi kita sudah lebih dulu merasa khawatir, merasa cemas, dan kita merenungkan semuanya itu. Ada seorang teman saya, ini 2 kali dia datang sini bahkan ibadah dulu. Dia melayani di Gorontalo. Mamanya mati karena gula. Papanya mati karena gula. Kakaknya mati karena gula. Lalu begitu takut dia. Sehingga setelah itu kejadian, papa mamanya, kakaknya mati. Dia tidak lagi menyentuh yang namanya manis. Apalagi gula. Wah, dia jauhkan. Dan itu dia lakukan bertahun-tahun sampai badannya kurus kering. Dan dibawa ke dokter. Dokter tidak menemukan penyakit yang ada pada orang ini waktu di Manado. Lalu keluarga memutuskan kirim ke Jakarta. Dibawalah ke Jakarta. Dibawa ke salah satu rumah sakit besar. Di lab. Dan ternyata orang ini sudah lama tidak ada zat gula yang ada di dalam tubuhnya. Ditanya dokter, kenapa sampai jadi begini? Dia ceritakan, mama, papa saya, kakak saya mati karena gula. Jadi saya tidak menyentuh, sudah bertahun-tahun lama, cukup lama. Ternyata gula juga perlu. Kalau kita tidak isi tubuh kita dengan gula, bisa menjadi lemah. Bisa menjadi fisik terganggu dan lain sebagainya sampai menjadi kurus. Lalu dia diobat. Dia tinggal saudaranya di Bogor. Sudah mulai agak gemuk, dia datang di sini kebaktian. Saudara mungkin orangnya agak tinggi. Dia cerita sama saya. Karena terlalu begitu khawatir sehingga dia renungkan siang malam. Tidak boleh makan gula. Akibat makan gula, mama saya mati, papa saya mati, kakak saya mati. Terus menerus direnungkan. Itu berbahaya dalam kehidupan kita. Kita merenungkan hal-hal yang negatif. Maka yang nanti akan terjadi hal-hal yang negatif juga. Ini seringkali tanpa kita sadar. Justru yang kita renungkan bukan firman Tuhan. Yang kita renungkan masalah kita. Yang kita renungkan masalah penyakit kita. Yang kita renungkan orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Terus itu direnungkan. Dan akhirnya mengakibatkan rusaklah kehidupan kita, rohani kita rusak. Hubungan kita juga, keluarga atau teman atau apa menjadi rusak. Saya sudah lama belajar untuk hal ini. Apa orang katakan kepada saya, kepada kami? Oh, tidak, anggap masuk di telinga kiri, keluar di telinga kanan. Itu bukan sekarang, wah sudah dari lama. Saya katakan sama istri saya, biarin. Kalau ada mereka itu yang memfitnah kita, yang penting kita jalan benar. Kita seperti ada istilah, biar anjing gonggong, kafilah jalan terus
nanti juga berkat yang harus jatuh kepada mereka itu nanti akan jatuh ke kita. Kami sepakat. Tidak simpan dalam hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak direnungkan. Malah seringkali orang-orang ini yang memfitnah, menyakiti kami. Kalau kami ada berkat, kasih ke mereka. Anehnya mereka bisa ambil. Aneh. Lalu ada seorang senior pendeta, dia berkata, Bro Benny, kenapa mereka itu begitu? Mereka iri sama ini dan sesiayang, katanya. Mereka iri. Saya, oh iya. Tapi saya tidak terpengaruh. Mau mereka iri, mau apa? Tidak. Dan saya biasakan mental saya, batin saya, untuk membuang yang namanya sampah-sampah yang akan mengotori kehidupan kita. Ada orang berkata, aduh, kita aku tekan kriben sih, kita usah mana baik kita difitnah, dijelek-jelekin, aduh, priben, sampai nangis-nangis, membalas awak dewek. Terus menerus begitu, apa yang terjadi? Lama-lama kita stres, jiwa kita terganggu, batin kita kacau, kita yang rugi sendiri. Ada suami dan istri, aduh, maka kita berubah, kita beli kawin kalau DWK, kenapa? Aduh, jahat tes mene-mene. Oh wis, tenang. Ada di satu pulau Kalimantan. Saya tahu seorang wanita ini kasihan banget. Suaminya jahat minta ampun. Jahat minta ampun. Saya telepon, kadang saya kenal. Kamu begini, kamu begini, kamu begini, begini. Anggap saja suamimu tidak ada. Ya tapi saban hari ada. Bagaimana? Ya sudah, kamu berdoa saja. Sebab nanti kamu rusak. Kamu akan hancur. Saya nasihat sekali dua kali. Dan puji Tuhan, berjalannya waktu, saya lihat, wah sudah damai. Sudah akur, suaminya berubah. Dari mabuk-mabuk, dari narkoba, jahat dan sebagainya. Bisa berubah. Jadi ini yang kita lihat. Merenungkan yang negatif akan menghancurkan kita. Jikalau kita menghadapi masalah-masalah, problem-problem, fitnah-fitnahan, apapun itu, yang hal-hal yang negatif. Kita memang manusia. Ada yang berkata, saya kan masih manusia. Ya udah, kita manusia. Tapi kita memiliki kekuatan, yaitu ada firman dan Roh Kudus yang mampu menenteramkan kita, yang mampu mengendalikan kita. Salah satu kuasa Roh Kudus yaitu pengendalian. Meskipun kita sudah kecewa, meskipun kita mungkin sudah sangat sakit hati, tapi kita mampu mengendalikan diri kita ini. Sehingga dengan pengendalian diri kita ini, ujung-ujungnya membawa rahmat, membawa berkah dalam kehidupan ini. Jadi jangan kita merenungkan hal-hal yang sifatnya negatif. Kalau kita merenungkan orang yang benci, yang tidak senang kepada kita, ini, itu, dan sebagainya, deleng raya baik, merungu suarai baik, ketemu digendi-gendi, muncul, aduh, kena ngapa, wongnya beli mati-mati ya. Ini seringkali begitu. Yang kita renungkan hal-hal yang akan merugikan kita, yang menghancurkan kita sendiri. Alkitab katakan, renungkanlah firman Allah itu siang dan malam. Engkau akan beruntung, engkau akan berhasil. Amin. Itu yang kita renungkan.
Kita pengen sekali, saya akan beruntung, saya akan berhasil. Tetapi kita tidak membacakan, memperkatakan firman, apalagi merenungkan firman Allah. Oh, kita sudah terbiasa merenungkan usaha pekerjaan kita siang dan malam, merenungkan kelakuan istri suami kita siang dan malam, merenungkan apa kata orang, fitnah orang siang dan malam. Kita merenungkan ketidakadilan yang datang dalam diri kita. Itu yang terus menerus siang dan malam kita renungkan. Dan akhirnya siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Bukan untung dan bukan keberhasilan. Padahal firman Allah sudah memberitahu. Jangan lupa memperkatakan firman Allah. Dan jangan lupa merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Dan engkau akan dibuat Tuhan sangat berhati-hati menjalani hidup. Engkau Tuhan akan buat beruntung. Engkau akan Tuhan buat berhasil dalam hidupmu. Sederhana sebetulnya. Saat siang hari sebelum saya tutup, mungkin ada yang memiliki renungan-renungan yang negatif dalam diri kita. Engkau seorang bapak, engkau seorang ibu, seorang pemuda, remaja, buang semua jauh-jauh itu. Dalam nama Yesus, aku sudah dengar firman Allah. Ternyata perenungan-perenungan yang negatif itu justru merusak saya. Tapi saya mulai saat ini, saya mau merenungkan firman Allah siang dan malam. Saya memperbacakan firman Allah siang dan malam. Puji Tuhan. Saya mau tanya dengan jujur. Apakah saudara ingin dalam hidupmu, pribadimu, rumah tanggamu, anak-anakmu, usahamu, masa depanmu akan beruntung? Amin. Akan berhasil? Pakai konsep firman Tuhan. Ini konsep firman Allah. Tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Sebab firman Allah ya dan amin adanya. Buang jauh-jauh yang merenungkan yang negatif-negatif. Kenapa? Hal-hal yang negatif itu suka datang dalam diri kita. Ada orang tidak suka dengan kita. Ada orang yang iri dengan kita. Ada orang yang memfitnah kita. Itu bagian dari hidup. Kita tidak bisa melarang. Dan Allah izinkan itu untuk apa? Untuk mengetes kita. Allah izinkan itu menguji kita. Supaya apa? Supaya kita naik kelas. Makanya Alkitab katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kebaikan demi kebaikan itu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Di dalam Roma 12 ada satu ayat saya tambahkan. Jikalau orang berbuat jahat pada kamu, orang melukai hatimu, orang membuat engkau kecewa luar biasa, memfitnah dan sebagainya, balaslah ia dengan kebaikan. Saudara baca Roma 12. Jangan balas dengan negatif lagi. Balaslah ia dengan kebaikan, maka apa yang terjadi? Maka itu sama dengan engkau menaruh bara api di atas kepalanya. Orang itu berpikir, saya sudah jahatin, saya sudah fitnah, saya sudah jelekan, tapi kok dia berbalas baik? Dia mikir, dia gelisah sendiri. Seperti api ditaruh di atas kepala. Tidak tenang. Kenapa aku sejahat itu? Kenapa aku malah diperbuatin hal yang baik? Firman Allah luar biasa. Mari renungkanlah firman Allah itu. Perkatakanlah firman Allah siang dan malam. Kita akan dibuat Tuhan selalu berhati-hati menjalani hidup. Kita akan luput dari jebakan-jebakan iblis.
dan kita selalu berhasil dan beruntung dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, kita masuk di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Haleluya. Oh, bawalah diriku kepada segala. Biar kita minta Roh Kudus memimpin kita pada seluruh kebenaran. Haleluya. Tidak tersesat. Oh, mengikuti. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Oh, peganglah tanganku Roh. Biar ini menjadi doa kita. Haleluya. Roh Kudus yang akan memimpin langkah hidup kita, menuntut jalan kita. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Oh, amin. Oh, tanpa Rohmu. Oh, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Amin. Haleluya. Oh, agar ku tidak tersesat. Oh, amin. Bawalah diriku. Di ibu rohani akan berdoa. Amin. Haleluya. Oh, bawalah diriku kepada segala. Tuntunlah kami kepada seluruh kebenaran-Mu Tuhan, agar kami tidak tersesat menjalani hidup ini tersesat, mengikuti agar ku tidak tersesat. Haleluya. Amin. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, rialah basaka, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Ya basaka. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kalau pada saat siang hari pagi ini kami diajar oleh firman Allah untuk merenungkan firman Allah siang dan malam, supaya perjalanan kami ini bertindak hati-hati Tuhan, supaya kami bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muda, remaja beruntung Tuhan. Tidak sebaliknya, bila mana perjalanan kami salah, kami akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarilah kami tiap-tiap hari untuk selalu merenungkan firman-Mu,
bahkan takut akan Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh beruntung di mana saja pergi dan berada ya Tuhan. Karena Tuhan selalu, oh haleluya, menyertai kami semua. Tuhan, ampuni dosa dan salah, kekurangan, kelemahan, kebodohan kami. Buang kami ya Tuhan jauh-jauh segala pikiran-pikiran negatif ya Tuhan. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu kami buang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Agar dan supaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajar kami untuk kami kepada jalan yang benar, jalan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.